Halo semua, bayangkan ada orang yang mengkritikmu habis-habisan di depan umum, atau seseorang menolakmu dengan keras. Jantung berdegup kencang, wajah memerah, dan pikiran langsung berputar mencari pembelaan. Kamu merasa tersakiti, marah, atau bahkan ingin menyerah. Kenapa kritik dan penolakan bisa membuat kita begitu hancur? Hari ini, sebagai expert pengembangan diri berbasis filsafat stoikisme, aku akan ungkap rahasia stoikisme yang sudah ribuan tahun terbukti ampuh untuk tetap tenang menghadapi kritik dan penolakan dari orang lain. Siap mengubah cara kamu merespons dunia? Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Stoikisme bukanlah filsafat kuno yang kaku atau dingin. Ini adalah seni hidup yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa. Diciptakan oleh filsuf Yunani kuno dan dikembangkan oleh orang Romawi seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Di dunia 2026 yang penuh kritik di media sosial dan penolakan di kehidupan nyata, stoikisme menjadi senjata paling powerful. Bukan berarti kamu tidak merasakan emosi, tapi kamu tidak lagi dikuasai oleh emosi itu. Kamu tetap tenang di tengah badai. Mari kita bedah rahasianya satu persatu. Kritik dan penolakan terasa sangat menyakitkan, karena otak kita menganggapnya sebagai ancaman sosial. Sejak zaman purba, ditolak oleh kelompok berarti bahaya mati. Makanya otak langsung memicu rasa malu, marah, atau sedih yang sangat kuat. Di tahun 2026, kritik bisa datang dari komentar Instagram, bos, pasangan, atau bahkan orang asing. Hasilnya, banyak orang menjadi takut mengambil risiko, hanya karena takut dikritik atau ditolak. Tapi stoikisme punya cara yang berbeda untuk menghadapinya. Kita akan mulai dari prinsip paling dasar. Prinsip pertama stoikisme adalah dichotomy of control dari Epictetus. Ada dua hal di dunia ini yang bisa kamu kendalikan, pendapatmu, sikapmu, usahamu, dan yang tidak bisa, pendapat orang lain, kritik, penolakan. Stoik mengajarkan, jangan buang energi untuk yang tidak bisa kamu kendalikan. Kritik dan penolakan berada di luar kendalimu. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu meresponsnya. Ini adalah kunci pertama untuk tetap tenang. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, pernah menulis, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian luar." Seneca bilang kritik adalah kesempatan untuk belajar atau mengabaikannya. Mereka menghadapi kritik dan penolakan setiap hari, tapi tetap tenang dan produktif. Kamu juga bisa melakukannya. Rahasia mereka bukan karena mereka tidak punya perasaan, tapi karena mereka melatih cara merespons yang berbeda. Kalau kamu tidak memakai prinsip stoikisme, kritik dan penolakan bisa menghancurkan harga dirimu. Kamu jadi ragu, menunda mimpi, atau bahkan menyerah. Hubungan menjadi tegang karena kamu terlalu sensitif, kesehatan mental menurun karena emosi terus bergolak. Banyak orang kehilangan kesempatan besar hanya karena takut dikritik atau ditolak. Tapi semuanya bisa berubah mulai hari ini. Ilmiahnya, stoikisme sangat selaras dengan psikologi modern dan neuroscience. Teknik stoik membantu menurunkan aktivitas amigdala, bagian otak yang memicu emosi kuat, dan memperkuat prefrontal cortex, bagian pengendali emosi. Penelitian tahun 2025 sampai 2026 menunjukkan orang yang melatih stoikisme memiliki tingkat ketahanan emosional yang jauh lebih tinggi. Ini bukan sekadar filsafat, tapi cara kerja otak yang bisa dilatih. Teknik pertama, premeditatio malorum. Membayangkan hal buruk sebelum terjadi. Setiap pagi, bayangkan kemungkinan dikritik atau ditolak, lalu putuskan kamu akan tetap tenang. Ini membuat otak sudah siap, sehingga saat hal itu benar-benar terjadi, kamu tidak terkejut. Teknik kedua, amor fati. Cintai takdirmu. Terima kritik dan penolakan sebagai bagian dari hidup yang harus kamu hadapi dengan cinta. Bukan berarti setuju, tapi kamu tidak melawan kenyataan.
Ini memberi kedamaian yang luar biasa. Teknik ketiga, reframing atau view from above. Lihat kritik sebagai pelajaran, bukan serangan pribadi. Bayangkan dirimu dari ketinggian. Betapa kecilnya masalah ini di alam semesta. Ini langsung mengecilkan emosi negatif. Sekarang saatnya challenge 30 hari stoic response. Hari 1-10, latihan premeditatio malorum setiap pagi. Hari 11-20, terapkan amor fati saat ada kritik. Hari 21-30, gunakan reframing setiap kali ditolak. Catat di jurnal setiap malam bagaimana perasaanmu. Manfaat jangka panjangnya luar biasa. Kamu akan lebih tenang, lebih percaya diri, lebih fokus pada tujuan, dan tidak lagi takut kritik atau penolakan. Hidupmu menjadi lebih ringan dan bebas. Ingat, stoikisme bukan membuatmu tidak peduli, tapi membuatmu tidak mudah terganggu. Kamu tetap peduli, tapi tidak lagi dikendalikan oleh opini orang lain. Mulai hari ini, berlatihlah menjadi stoik. Setiap kritik dan penolakan adalah kesempatan untuk melatih ketenanganmu. Kamu layak hidup yang tenang dan kuat. Jadi, rahasia stoikisme adalah mengubah cara kamu melihat kritik dan penolakan. Bukan menghindarinya, tapi menghadapinya dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Mulai challenge 30 hari-hari ini juga. Ceritakan di komentar, aku siap stoik kalau kamu ikut challenge ini. Like video ini kalau kamu merasa terbantu, share ke teman yang sering terluka karena kritik, subscribe dan nyalakan lonceng untuk konten self-development terbaik. Kamu luar biasa. Ketenangan sejati dimulai saat kamu memilih stoikisme. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari hati.